Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita juga untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Dan juga sebagai balas budi dari kebaikan manusia terbaik ini, agar kita bisa berterima kasih kepadanya yang telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya, semuanya penuh dengan perjuangan, 13 tahun di Mekah, semuanya dengan hinaan, cacian, bahkan puncaknya diusir dari kampung halamannya, dan 10 tahun di fase Madinah, semuanya dengan perjuangan, jihad, dakwah, sampai akhirnya sempurnalah agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya kita bisa mempelajari dan menjadikan sebagai pola hidup kita. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini insyaAllah kita membahas materi umum, tidak membedah buku seperti biasa, yaitu akhirat adalah tujuanku. Saudaraku seiman, cobalah buka mata Anda lebar-lebar, ya. Cernah ini dengan hati nurani Anda, dan juga ya, cerna dengan fikiran yang sehat. Kalau kita ini bukan manusia pertama, terlalu banyak manusia sebelum kita, terlalu banyak yang lebih gagah, lebih cantik, lebih kaya, ya, lebih pintar, lebih sempurna secara fisik. Tapi mereka semua sudah meninggal dunia. Kalau Anda sedang ke kantor misalnya, atau sedang keluar di kota Jakarta pun, di ibu kota, Anda bisa temukan, begitu juga di kota Anda atau di desa Anda yang sedang mengikuti acara kita ini, Anda akan temukan kuburan ada di mana-mana. Kuburan itu teman-teman sekalian jangan hanya dilihat sebagai sebuah gundukan tanah dan batu nisan saja. Tapi Anda perlu renungi itu. Ziarahi kubur itu. Kuburan muslim, Anda ucapkan salam sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana Nabi mengucapkan Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Keselamatan semoga tercurahkan untuk kalian wahai penghuni negeri orang-orang beriman. Perhatikan di sini Nabi SAW membahasakan ini agar kita menyadari kalau di dalam tanah itu ada manusia-manusia seperti kita. Ya, bahkan mungkin memiliki kelebihan jauh lebih banyak daripada kita. Tapi mereka sudah menyelesaikan umur yang sudah ditentukan oleh Sang Pencipta Allah, yaitu sudah tiba ajalnya. Ya. Dan Allah mengatakan فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau ajalnya mereka sudah datang, tidak akan diterlambatkan sesaat ataupun dilebihkan sesaat. Detik itu, di tempat itu, pada umur itu, pada kondisi itu, dia akan meninggal dunia. Ya. Dan ini sekaligus jawaban bagi orang yang mengatakan, kalau dia tidak keluar rumah, dia tidak akan ditabrak. Sebenarnya bukan masalah tabraknya. Kalau dia tidak keluar, mungkin dia tidak akan dibunuh oleh perampok. Sebenarnya bukan masalah bunuhan perampoknya. Memang dasarnya Islam mengajarkan kepada kita, orang itu akan mati di tempat itu, di waktu itu. Masalah sebabnya dia ditabrak, dia ditusuk, itu sebab cerita di tangan manusia, di kalangan manusia. Tapi sebenarnya sudah datang waktunya. Sudah datang waktunya. Jadi artinya di detik itu, walaupun dia ada di ranjangnya, tetap dia akan meninggal dunia. Ditusuk oleh orang, ditabrak atau tidak ditabrak, tetap dia akan meninggal di saat itu. Itu makna daripada firman Allah tadi yang kami bacakan. Kalau datang ajal mereka, maka tidak akan pernah diterlambatkan sesaat ataupun dilebihkan sesaat. Ini poin harus difahami baik-baik. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita, Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Dulu di Mekah aku pernah larang kalian ziarah kubur karena masih belum ada pemakaman khusus kaum muslimin gitu. Tapi sekarang kata Nabi SAW, ziarahilah. Ya, karena sesungguhnya kuburan itu mengingatkan tentang kehidupan akhirat. Banyak orang-orang di sana yang sudah mendahului kita. Kita ini generasi manusia akhir-akhir. Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Dan termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah diutusnya beliau dan meninggalnya beliau SAW, seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis. Artinya teman-teman sekalian, kematian itu yang merupakan awal menuju ke akhirat di depan mata. Dan kita harus faham masalah ini. Jangan terus-menerus lalai
bangga dengan kesehatan yang dia miliki, bangga dengan prestasi-prestasi yang dia dapatkan, padahal semua itu akan ditinggal oleh dia. Kita boleh mengejar apa yang bisa kita kejar dari kebaikan-kebaikan dunia, selama bukan hal yang haram. Karena Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kejarlah apa yang Allah janjikan di akhirat sana. Allah sebutkan ada kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu dari dunia. Dunia ini hanya untuk kita nikmati, iya. Kita punya rumah, pekerjaan, menjaga nama baik, menjaga kesehatan, iya. Tapi bukan tujuan utama. Tujuan utama seorang muslim adalah akhirat. Kehidupan di sana. Ya. Dimulai dari kematian, kemudian ada alam barzah di kuburan, kemudian hari kebangkitan nanti hisab, lalu kemudian surga atau neraka. Ini satu paket, demi Allah ini benar. Dan ini adalah rukun iman kita, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Jadi jangan terus-menerus lalai teman-teman sekalian ini. Terus sibuk dengan nyari-nyari kesalahan orang, fitnah, ghibah. Sibuk dengan itu, sibuk. Ya, selalu anggota tubuhnya melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah SWT tanpa taubat. Melalaikan kewajiban-kewajiban ibadah. Ini semua teman-teman sekalian, Anda akan sesali nanti. Anda akan sesali. Waktu Anda yang sudah berlalu tidak bisa Anda kembali untuk memperbaiki, kalaupun misalnya ya, ada amal-amal yang Anda kerjakan, amal soleh yang kurang. Atau Anda tinggalkan, tidak bisa Anda minta kepada Allah, ya Allah kembalikan saya di umur 17 tahun, dulu ada sholat duhur, saya nggak sholat, saya mau sholat ya Allah. Walaupun Anda masih hidup, tidak bisa lagi. Yang bisa tinggal Anda bertaubat kepada Allah SWT. Kembali kepada Allah supaya Allah maafkan. Dan akan ada beda derajat Anda dengan orang yang mengerjakan ibadah di saat itu. Ya. Jadi kalau ibadah itu tidak bisa kita ulangin. Kalau dosa kita masih bisa bertaubat. Oleh karena itu nanti ini akan membedakan derajat orang-orang di surga. Sibukkan dirimu saudaraku dengan amal-amal soleh saja. Karena semua kita sedang menuju ke sana. Sebelum jauh kita membahas tentang masalah ini, mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan banyak sekali ayat Al-Qur'an ya tentang masalah akhirat ini. Di antaranya adalah surah An-Nahl ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-Nahl 96. Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Artinya, apa yang ada di sisi kalian di dunia akan lenyap, dan apa yang ada di sana di sisi Allah akhirat akan kekal. Bedanya itu sudah perbedaan dasar. Dunia ini akan lenyap ya, tapi akhirat akan kekal. Yang mana Anda pilih? Kehidupan yang sementara lenyap ya, atau memang akhirat abadi? Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir ayat ini, dalam tafsir Quran Al-Azim jilid 4 halaman 710, pahala di sisi Allah untuk kalian di surga yang akan kekal, tidak terputus, tidak akan lenyap, dan tidak akan hilang. Tidak akan hilang selamanya. Anda bisa bayangkan itu. Bagaimana ya perbedaan dasarnya dunia dan akhirat ini luar biasa. Pernah Hasan Basri tanya rahimahullah, bagaimana caranya saya memahami, kata orang itu, tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Apakah Hasan Basri rahimahullah? Kau bertanya sesuatu yang perbedaannya sangat jauh. Dunia dimulai dengan tangisan, ya, kemudian diakhiri dengan tangisan. Waktu kita lahir bayi, nangis. Waktu kita meninggal, kita ditangisi. Dan diantaranya penuh dengan cobaan. Sakit, gangguan orang, segala macam. Capek, letih, ya, dan seterusnya. Sementara akhirat dimulai dengan kebahagiaan dan akan selamanya bahagia. Bagaimana caranya dibedakan? Asal memang kita ya meninggal dalam keadaan iman. Ini perlu difahami baik-baik. Juga Allah mengingatkan teman-teman sekalian dalam surah Al-A'la, kita semua hafal ini dan sering kita dengarkan imam-imam kita membacanya, baik di rakaat pertama sholat Jumat atau Anda dianjurkan di rakaat pertama sholat witir membaca surah Al-A'la. Di ayat 16 dan 17-nya apa Allah bilang? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sayangnya kata Allah, kalian sibuk mengejar kehidupan dunia ini, sedangkan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal.
Artinya, sebatas kebutuhanmu di dunia. Bukan menjadi target utama. Harus difahami masalah ini. Jadi target utama seorang muslim adalah akhirat. Sehingga dia menunggangi urusan atau kehidupan dunianya untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Karena memang di akhirat tidak ada pilihan lain. Cuma ada surga atau neraka. Surga jelas tiketnya, iman dan amal saleh. Neraka jelas kekufuran, kemunafikan, kemusyrikan, maksiat yang tidak taubat. Nah, neraka. Jelas kok konsepnya. Tinggal Anda pilih yang mana. Ke surga atau ke akhirat. Ke surga atau ke neraka. Banyak orang sebenarnya kalau ditanya, mau masuk surga atau masuk neraka, masuk surga. Tapi dia tidak beli tiketnya. Dia nggak punya tiketnya. Dia nggak beriman, dia tidak beramal saleh. Bagaimana caranya dia mau masuk surga? Sementara udah jelas ini tiketnya. Anda bagaimana bisa naik pesawat, ya, kereta api, segala macam tanpa tiket? Nggak mungkin gitu. Ya. Di dunia Anda mesti bisa mengakal-akalin. Tapi di akhirat nggak bakal bisa. Mustahil gitu. Dan bagaimana orang bilang, saya tidak mau masuk neraka, disiksa. Tapi amal-amal yang dia kerjakan, tiket yang dia persiapkan untuk ke neraka. Kekufuran, kemunafikan, maksiat kepada Allah, sibuk dengan dosa-dosa. Lalu dia bilang, saya tidak mau masuk neraka. Bagaimana caranya gitu? Makanya saya bilang dari awal tadi, cernah ini, cernah teman-teman sekalian. Jangan pengajian seperti ini sejam, Anda duduk luangin waktu hanya sekedar meramaikan seremoni atau testimoni saja. Enak gak sih dengar ceramahnya? Gak usah lihat siapa yang menyampaikan, saudara. Apa yang disampaikan? Allah menggerakkan saya dan teman-teman untuk duduk bersama-sama. Walaupun kita tidak offline, kita melalui online. Seperti ini, kecuali Allah menginginkan sesuatu yang sampai kepada kita. Ini sebuah kebaikan. Kita diingatkan tentang masalah ada kehidupan abadi. Saya mulai dengan diri saya sendiri sekarang. Saya sedang mengingatkan diri saya, baru kemudian teman-teman. Semua penceramah menyadari masalah itu. Pada saat kami menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan hukum Allah SWT, peringatan-peringatan ya, tentang masalah azab Allah SWT bagi pelanggar, ya, tentang nikmat Allah bagi orang-orang yang patuh, maka para penceramah sedang menasihati dirinya sendiri. Bermula dari kami, kemudian Anda semua. Ya. Malik bin Dinar rahimahullah pernah berkata, "Lau kanatid dunya min zahabin yafna." Seandainya dunia adalah emas yang akan fana, wal akhiratu min khazrin yabqa. Sementara akhirat dari tembikar yang kekal abadi, lakana al-wajibu an yu'thira kharfa atau khazfa yabqa ala zahabin yafna. Maka sudah sangat wajar kalau seseorang wajib memilih sesuatu yang kekal, yaitu tembikar, walaupun dari tembikar akhirat itu misalnya, daripada emas yang nanti akan fana. Fakaifa wal akhiratu min zahabin yabqa wad dunya min khazfi yafna. Tapi bagaimana sementara terbalik kasusnya, yaitu akhirat adalah dari emas yang abadi dan dunia adalah tembikar yang akan fana. Bagaimana bisa orang memilih masalah dunia dan merupakan akhiratnya? Maka ini perlu difahami baik-baik. Ingat teman-teman sekalian, terlalu banyak manusia sebelum kita. Kita ini manusia-manusia terakhir. Jangan konyol terus ini, jangan terus-menerus dalam kebodohan dan kelalaian. Terlalu banyak orang mendahului kita, dan beruntunglah kita pada siang ini Allah mudahkan untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan, ya, atau akan tersampaikan dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW, dari perkataan para salafus saleh. Beruntung sekali kita bisa mendapatkan ini semua. Terutama bagi diri saya gitu, mengingatkan kembali, baru kemudian Anda semuanya. Kita beruntung sekali teman-teman sekalian bisa mengingat, oh ternyata memang ada hari pulang nih. Jangan apa yang sudah membuat orang-orang sebelum kita sekarang menyesal di kuburan mereka, kita melakukan lagi hal yang sama sehingga kita mendapatkan hasil yang sama. Yaitu kita juga akan menyesal bersama mereka di kuburan. Kenapa kita nggak lihat orang-orang yang sudah sukses? Nabi SAW, para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, syuhada Badr, syuhada Uhud, ya. Banyak di antara mereka yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran bagaimana mereka melalui kehidupan dunia ini dengan kebahagiaan. Mereka makan yang enak, mereka minum yang enak, mereka berpakaian, mereka menjadi raja-raja dunia. Nabi SAW jadi raja selain Nabi di Madinah. Khulafa Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali Ridwanullah alaihim menjadi raja. Mereka makan, mereka minum, mereka berpakaian, mereka menikah, mereka punya keturunan. Mereka dapat prosesi dunia. Tapi mereka juga
membawa semua itu menuju ke akhirat. Bagaimana mengulangi semua itu untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat. Sehingga mereka sukses. Kenapa kita nggak seperti mereka? Kenapa kita nggak ikutin orang yang sudah baik ini? Kenapa harus mengikuti Fir'aun dan kelompok-kelompoknya, Qarun dan kelompok-kelompoknya, Namrud dan kelompok-kelompoknya? Kenapa? Kenapa Abu Lahab? Kenapa Abu Jahal? Kenapa bukan Abu Bakar sama Umar radhiyallahu anhum? Sudah tahu orang kalau kufur akhirnya akan neraka, akhirnya akan disiksa di kuburan. Waktu jenazah orang-orang kafir Quraisy di perang Badr, ya, dikumpulin, Nabi SAW suruh masukin di dalam satu sumur. Nabi SAW panggil satu persatu nama mereka, sambil mengatakan kepada mereka, ya, kata Nabi SAW, sungguhnya aku telah mendapatkan apa yang Tuhanku janjikan. Maksudnya dengan beriman dan beramal soleh ini, Allah berikan kemenangan. Bukti sekarang kami menang di atas kalian. Dan kami mendapatkan harta rampasan perang, kami mendapatkan urusan dunia. Dan kami akan mendapatkan di akhirat sana nanti. Kalau mati, kami mati seperti kalian, kami akan dapat apa yang Allah janjikan dari surga dan kehidupan yang senang, abadi. Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Allah ancamkan pada kalian? Nabi SAW berbicara dengan mayit-mayit itu. Ya, kata Umar, ya Rasulullah, mereka sudah jadi bangkai. Bagaimana mereka bisa mendengar Anda? Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, hai Umar, sesungguhnya mereka lebih jelas mendengarku daripada engkau mendengarku sekarang. Allah kasih itu mereka dengar. Artinya Nabi SAW menyampaikan para sahabat, lihat nih, mereka dulu orang kafir di Mekah, kufur kepada Allah, mereka musyrik, mereka kufur terhadap, ya, tidak mau mengimani risalah yang aku bawa ini, ya, tidak mau jadi orang baik, maka sekarang mereka meninggal. Lihat akhirnya ini. Nah, sama akibat akhir itu akan sama. Orang kafir akan sama akibatnya. Orang musyrik akan sama. Munafik akan sama. Tujuannya mereka akan menuju ke akhirat. Alam barzah mati. Sehebat apapun dia jaga kesehatannya. Setinggi apapun titel pendidikannya. Sebanyak apapun hartanya. Seharum apapun namanya. Nah, akhirnya neraka. Orang mukmin akan sama. Akhirnya. Akibatnya akan sama. Mereka beriman beramal saleh akan sama. Kebahagiaan dunia dan di akhirat akan selamat. Ini gak ada perubahan. Allah SWT mengatakan walan tajid li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan temukan ada perubahan dalam peraturan Allah itu. Gak mungkin. Beruntunglah orang yang bisa mencerna ini kemudian menjadikan sebagai pegangan hidupnya ke depan dari sisa umurnya. Coba kita renungi beberapa perkataan salaf berhubungan dengan masalah ini. Misalnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, mengatakan, menasihatin kita semua, ya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abiru sabil. Jadikan dirimu, kata Ibnu Umar, di dunia ini seperti orang asing atau seorang pengembara saja. Ini sejalan dengan hadis Nabi SAW, ya, yang beliau mengatakan, ada apa aku dengan dunia? Perumpamaan aku dengan dunia seperti orang yang sedang, ya, musafir, pengembara, penat, kemudian istirahat di bawah sebuah pohon lalu kemudian meninggalkannya. Syekh Utsaimin rahimahullah sampai lebih tegas menekankan, ya, maksudnya bukan lebih tegas dari Nabi SAW, tapi dalam statement beliau tegas sekali beliau mengatakan perumpamaan kita dengan dunia seperti orang yang punya hajat masuk ke WC, dia selesaikan lalu dia pergi. Karena hinanya dunia di mata mereka gitu. Jadi dunia ini boleh kita tunggangi, tapi jangan menjadi target utama, bukan ini target kita. Sehingga saling sombong menyombong, ya, saling menjatuhkan, saling mencari aib, saling terus menerus. Itu persaingan dunia. Kalau orang menuju ke akhirat mustahil begitu, mustahil, nggak mungkin. Juga beliau mengatakan dalam statement yang lain, "Idza amsayta fala tantadhirus sabah." Kalau kau tiba sore hari, jangan pernah tunggu pagi hari. Belum tentu kau hidup. Ini teman-teman semua ikut acara kita nih. Kita hidup, ini sekarang waktu kita nih. Detik-detik ini adalah detik-detik emas kita. Semenit ke depan, 2 menit ke depan, 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, 1 hari ke depan, kita tidak tahu masih hidup atau tidak. Jangan menghayal dengan kesehatanmu, saudaraku seiman. Dengan umurmu yang masih, saya masih 15 tahun, 17 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Dan selalu dilihat orang yang lebih tua. Seakan-akan nanti, masih ada orang lebih tua dari saya kok. Dia aja masih hidup. Padahal sebenarnya bukan begitu. Bisa saja Anda mati lebih dulu kan. Berapa banyak orang yang meninggal, sementara masih muda. Banyak sekali. Keputusan ada di tanganmu, hai saudaraku muslim. Hati-hati dengan kelalaian-kelalaian. Sibukkan diri dengan amal saleh. Taruh dunia ini di belakang punggung Anda. Dengan segala macam suka dan dukanya. Sukanya Anda nikmatin, dukanya Anda sabarin. Anda akan tinggalkan kok ini.
Maka beliau mengatakan kalau tiba sore hari jangan tunggu pagi. Belum tentu kok hidup pagi gitu. Kalaupun hidup, sore ini jangan disia-siakan, begitu maksud beliau. Radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan wa idza asbahta fala tantadirul masa, dan kalau kau masih hidup sampai besok pagi, jangan tunggu sorenya lagi karena belum tentu kau hidup. Belum tentu. Saya sekarang ini sering saya sampaikan dalam pengajian duduk begini. Bisa saja tiba-tiba ada malaikat maut di sini, saya tidak. Bukan meminta untuk dipendekkan umur, tidak. Tapi itu bisa terjadi. Kemudian dicabut ruh, orang cuma mengenang, oh Khalid Basalamah pernah ceramah. Selesai. Sebatas itu. Sehari, 2 hari saya dikenang, seminggu habis itu selesai. Orang sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Apa yang akan menemani saya teman-teman sekalian? Amal soleh saya. Amal soleh yang saya kerjakan. Yang semoga insya Allah Allah terima dengan pahala yang sempurna. Semoga Allah ikhlaskan niat. Sholat yang selama ini kita coba kerjakan, puasa, zikir, doa, sedekah, bakti sama orang tua, apa saja, itu yang akan menemani kita semua. Dunia ini akan kita tinggalkan. Tidak akan mungkin semua titel Anda ditaruh lagi di kuburan dalam bentuk apa gitu. Nggak, titel juga cuma ditulis di nama saja. Profesor, doktor, LC, MA, MM, apalah ya. MAG dan seterusnya. Hanya ditulis saja. Orang berbangga kadang-kadang dengan itu, padahal sebenarnya tidak ada gunanya. Ya. Hanya formalitas kita. Hanya formalitas. Untuk apa semua itu? Menjadikan sebagai kebanggaan. Kalau kita tunggangi untuk kebutuhan dunia kita mungkin. Ya. Selama itu bukan haram, tidak ada masalah. Tapi jangan jadi target utama. Baju Anda beli bermerek, tidak ada yang dibungkusin di jenazah Anda nanti. Oh ini karena mereknya merek A, harganya sekian juta, ini dipakai pada saat mati. Nggak ada begitu. Sepatu Anda mau dipakai mayit, nggak ada yang pakai sepatu. Kecuali orang kafir mungkin dipakai jas segala. Orang beriman tidak ada. Perintah Nabi SAW pakai kain kafan. Orang laki-laki 2 lembar kain kafan, perempuan 5 lembar kain kafan. Nah, yang begitu. Semua akan Anda tinggalkan. Ingat selalu hadis Nabi SAW itu. Ya. Kata Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia, maka akan ikut ke kuburan 3. Ya. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Serta akan pulang 2. Pasti pulang. Keluarganya akan pulang. Secinta-cintanya istri sama suami, suami sama istri, orang tua sama anak, anak sama orang tua, nggak bakal nginap sehari pun di dalam kuburan. Mustahil dia akan pulang. Bahkan pasangan Anda bisa menikah lagi. Anak Anda ada sibuk dengan kegiatannya. Sahabat-sahabat Anda cuma sedih sebentar, habis itu pergi. Mobil Anda semewah apapun, Alfa, Ferrari, atau apa saja, parkir paling jauh di pagar kuburan. Tidak ada masuk dalam kuburan. Tidak ada gunanya juga. Mau untuk apa dimasukkan dalam kuburan? Tidak bisa dipakai. Maka akan pulang, jadi warisan. Kemudian, yang tinggal bersama yang ketiga amalnya. Nih, sholat selama ini dengar azan hayya 'alas shalah. Sibuk dengan laptop, sibuk dengan handphone, sibuk dengan meeting. Padahal Allah sudah bilang, ayo sholat nih, ini akan temani kau di kuburan nih. Ya. Hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan. Ini kemenanganmu di sini. Sudahlah, meeting. Ini sekian miliar, ini sekian ini sekian itu. La haula wala quwata illa billah. Sibuk dengan kesalahan orang. Dia tidak introspeksi diri. Akhirnya apa? Jadi rusak sendiri dia. Lalu beliau mengatakan, kita kembali kepada statement Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wa khudh min sihhatika limaradik. Maksimalkan kesehatanmu sebelum kau sakit. Kalau kamu sudah sakit, susah kamu beribadah. Mumpung sekarang masih sehat, ayo sebelum sakit. Wa min hayatika limautik, dan semasa hidupmu sebelum kau meninggal dunia, dalam hadis Bukhari nomor 6416. Ya. Luar biasa gitu. Hasan Basri berkata, rahimahullah, seorang ulama tabi'in, al-mu'minu fid dunya kal gharib. La yajzi' atau la yajza' min dhulliha wa la yunafisu fi 'izziha lahu sya'n walin nasi sya'n. Artinya, seorang mukmin dunia seperti orang asing, tidak pernah gelisah terhadap orang yang mendapatkan dunia, tidak pernah saling berlomba dengan panggilan dunia, ya. Panggilan dunia memiliki urusan, tidak pernah berlomba dengan penggila dunia, ya. Dan penggila dunia memiliki urusan sendiri, sementara orang asing yang ingin pulang ke kampungnya juga punya urusan sendiri. Diambil dari kitab
Al-Jami' Ulum wal Hikam, jilid 2 halaman 379. Artinya orang kalau targetnya akhirat teman-teman sekalian, dunia ini kecil bagi mereka. Apapun yang luput tidak ada masalah. Apa yang sedang terjadi seberat apapun ringan bagi dia. Bahkan seorang mukmin yang mengejar akhirat, dia lebih merasa rugi kalau ketinggalan takbiratul ihram imam daripada kehilangan proyek yang triliunan. Bukan cuma sekitar jutaan, triliunan. Dia lebih merasa sedih ya pada saat ada zikirnya yang terluputkan, ya. Merasa terbebani daripada gunjingnya orang, fitnahnya orang. Dia nggak pusing, itu tuh dia panen pahala, nggak penting bagi dia. Atha As-Salimi, ya, rahimahullah berkata, Allah marham fid dunya gurbati, warham fil qabri wahsyati, warham mawqifi gadan baina yadaik. Ya Allah, rahmatilah keasinganku di dunia. Maksudnya supaya aku selalu terisi dengan amal-amal saleh. Selamatkan dari kesedihan di kuburku nanti. Jangan sampai aku sedih di kuburan. Semoga yang temani aku amal salehku. Rahmatilah aku ketika aku berdiri di hadapanmu kelak nanti. Mungkin masih banyak kesalahanku nanti. Akhirnya aku bisa masuk neraka. Ya Allah, kasihani aku. Dari sekarang teman-teman, mumpun masih hidup. Ayo. Segera. Segera. Dari detik ini bertaubat teman-teman sekalian. Bertobat. Bahaya sekali kalau tidak. Keputusan di tangan Anda sendiri. Kalau Anda bertobat segera kembali, bukan dengan amal soleh, Anda yang beruntung. Anda yang beruntung. Gak ada orang lain. Anda terus lalai, ya, sibuk dengan maksiat, tidak taubat, maka Anda yang rugi. Gak ada orang lain yang rugi. Kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, rahimahullah, ini semua diambil dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ya. Kurang lebih berdekatan halamannya. Jilid 2 halaman 379, 380, 381, ya. Beliau mengatakan ad-dunya khamrus syaitan. Dunia ini adalah khamarnya syaitan, minuman kerasnya syaitan. Wa man sakira minha lam yufiq illa fi askaril mauta nadiman ma'al khasirin. Siapa yang mabuk dengan khamrnya syaitan ini, barulah tersadarkan diri ketika kematian datang kepadanya, maka dia akan menyesal bersama dengan orang-orang yang rugi. Ada satu nasihat Fudail bin Iyad rahimahullah, ini sudah berulang-ulang saya baca, subhanallah. Tapi setiap kali baca, tersentuh lagi. Beliau pernah mengatakan pada seseorang, ya. Padahal Fudail ini dulu mantan preman, penjahat, perampok, taubat, subhanallah. Dia perbaiki sisa umurnya, subhanallah, Allah berkahi sisa umurnya. Ya. Allah berkahi sisa umurnya. Sampai sahabat dia namanya Abdullah bin Barak mengatakan, sungguh pada diri Fudail ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau bertaubat. Dulu perampok, dia kalau merampok sendirian dulu, rahimahullah. Sampai kalau ada orang mau lewat di satu tempat yang dia biasa ngerampok orang, itu mereka mengatakan jangan lewat sana, ada Fudail. Fudail ini sendirian dan bisa membunuh banyak orang. Tapi dia taubat, subhanallah. Taubat dan dia isi sisa umurnya dengan kesolehan. Maka Allah berkahi. Dia jadi beribadah kepada Allah dan subhanallah menjadi ulamanya muslimin. Dan hampir setiap nasihat-nasihat secara masalah keimanan ada perkataan Fudail bin Iyad, rahimahullah. Beliau pernah mengatakan pada seseorang, kam atat alaik. Sudah berapa umur yang kau lewatin? Lagi belum ngobrol berdua, dia tiba-tiba, berapa umurmu yang sudah kau lalui? Orang itu menjawab, 60 sana, 60 tahun. Fudail bertanya lagi, atau mengatakan, fa anta mundu 60 sanatan tasiru ila rabbika yushiku an tablugh. Sadarilah, berarti kau sudah 60 tahun sekarang menuju ke Tuhanmu dan sebentar lagi kau sampai loh. Maka orang itu mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kayak tersadarkan gitu. 60 tahun umur saya. Kan biasa orang bilang, oh 60 tahun masih sehat, masih kuat. Nggak sadar. Loh, kok ini makin dekat. Sudah 60 tahun ini kau jalan terus menuju Tuhanmu. Orang kalau umurnya 15 tahun berarti sudah 15 tahun menuju Tuhannya. Ya, Anda sekarang umur berapa? 30 tahun, sudah 30 tahun sudah berjalan menuju Tuhan Anda. Saya 46 tahun, berarti sudah 46 tahun saya jalan menuju ke Tuhan. Allahu alam berapa lama lagi Allah kasih umur. Orang itu mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kayak ketakutan.
Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Fudail kembali bertanya, ata'rifu tafsirah? Kau tahu makna tafsir dari perkataanmu itu? Kalimat istirja tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang itu diam. Lalu kata Fudail bin Iyad, maknanya adalah, ana lillahi abdun wa ilaihi raji'. Aku adalah hamba Allah dan kepadanya aku akan kembali. Faman alima annahu lillahi abd, dan siapa yang menyadari kalau dia adalah seorang hamba bagi Allah, wa annahu ilaihi raji', dan dia pasti akan kembali kepadanya, falya'lam annahu mauquf, maka dia harus sadar dia akan diberdirikan nanti diminta pertanggungjawaban. Wa man alima annahu mauquf, dan siapa yang tahu bahwasanya nanti dia akan dibangkitkan, falya'lam annahu mas'ul, maka dia juga harus tahu dia akan diminta pertanggungjawaban. Wa man alima annahu mas'ul falyu'id lis-su'ali jawaba. Dan siapa yang menyadari kalau dia itu akan bertanggung jawab, maka dia harus mempersiapkan jawaban-jawaban. Kenapa kau nggak sholat? Kenapa kau nggak puasa? Kenapa kau zina? Kenapa kau bohong? Kenapa? Siapkan pertanyaan, jawabanmu. Ya. Orang itu lalu berkata pada Fudail bin Iyad, famal hila? Lalu apa solusinya? Seakan-akan dia berpikir, saya sudah 60 tahun, tapi banyak sekali dosanya nih, kekurangannya banyak. Amal masih sedikit. Maka kata Fudail, yasir, mudah sebenarnya. Orang itu baik bertanya, mahiyah. Dengan penasaran dia mengatakan, apa itu? Kata Fudail, tuhsinu fima baqi, yugfaru laka ma madha. Perbaiki sisa umurmu yang masih ada ini, maka akan dimaafkan kesalahanmu yang lalu. Fa innaka in asa'ta fima baqi, karena kalau kau isi dengan kerusakan-kerusakan dari umur yang tersisa ini, ukhidat, ya, atau ukhidta bima madha wa bima baqi, maka kau akan disiksa oleh Allah dari apa yang lalu dan yang akan datang. Ini nasihat yang luar biasa ini, ya. Diambil dari kitab Jami' Ulum wal Hikam jilid 2 halaman 383. Imam Ahmad pernah ditanya, ayyu syai'iz zuhdi fid dunya? Bagaimana cara zuhud di dunia? Maksudnya supaya dunia bukan jadi target utama. Kita lewatin kok gitu. Tetap nikmati tapi bukan target. Qala qisarul amal. Tidak berpanjang angan-angan. Terlalu banyak sekali program-programnya. Man idza asbah. Ya. Ketika dia berada di pagi hari, qala la amsi. Tunggu sore saja. Maksudnya di sini, ya, maaf, saya tidak akan tiba di sore hari. Jadi kalau misalnya kata Imam Ahmad, kalau orang mau zuhud di dunia, tidak menjadi dunia sebagai target utama, dia tidak tunggu sore. Kalau dia tiba pagi hari, dia tidak mengatakan, saya nggak tahu sore, saya masih hidup. Dia ucapkan itu. Kayaknya saya tidak sampai di sore hari. Jadi dia sibuk dengan amal pada saat itu. Maka Sufyan ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, qila li Abi Abdillah, dan dikatakan kepada Imam Ahmad juga, Abu Abdillah adalah julukannya, bi ayyi syai'in nasta'inu ala qisaril amal. Kalau begitu bagaimana caranya supaya kita tidak panjang angan-angan? Qala ma nadri innama huwa taufiq. Beliau mengatakan, bisa seperti, jawabannya adalah, kami tidak tahu. Tapi itu adalah taufik dari Allah. Maksudnya, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya, ya, jangan sampai salah. Makanya Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah, beliau masuk ke dalam liang lahat di belakang rumahnya setiap malam sambil beliau mengatakan, membaca firman Allah SWT dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Rabbi irji'un. Nanti orang kalau mati, ini ucapannya, Allah sudah kasih kita bocorannya. Buka Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Orang kalau mati sedikit amalnya teman-teman, tidak sempat taubat, dia mengatakan Rabbi irji'un, wahai Tuhanku kembalikan aku, tolong, nangis-nangis. Tapi sudah nggak ada gunanya. Apa? Dia berharap mau kembali ke restoran kesukaannya, makanan favoritnya, kembali lagi biologis dengan istri atau suaminya, kembali kumpul lagi sama anak-anaknya, kembali mencari baju-baju bermereknya, ya, kumpul sama teman-temannya, ke tempat rekreasinya,
ya ke alma-mater tempat dia mengajar atau dia belajar dan seterusnya. Nah, apa yang dia bilang? Perhatikan Allah bilang, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Dia mengatakan agar aku bisa kembali mengerjakan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Sholatku, puasaku, itu yang aku ingin kembali kerjakan. Tidak lagi ke situ, tidak. Kalau aku hidup lagi, Allah aku tidak mau. Aku ingin kembali ke kehidupan akhiratku itu. Beramal solehku itu. Apa sih sebenarnya yang dijanjikan di akhirat itu? Ya, kalau kita mau bicara ini panjang lebar ya tentang prosesi kematian, kemudian ada alam barzah, ada hari kebangkitan di mahsyar. Itu semua panjang bahasannya. Ya, yang jelas kalau Anda beramal soleh, beriman, beramal soleh sudah punya tiketnya di dunia, Anda akan selamat di alam barzah, Anda akan selamat juga di hisab hari kiamat. Tapi yang saya ingin titik beratkan sekarang teman-teman sekalian, kenapa harus akhirat menjadi tujuan kita? Alasannya karena di sana ada kehidupan bagi orang yang patuh kepada Allah abadi. Di surga. Perhatikan, kita coba renungi beberapa hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan melalui hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau bersabda, inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamari lailatul badr. Ketahuilah bahwasanya kelompok pertama yang masuk dalam surga nanti mereka ya seperti ya bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Walladzina yalunahum ala ashaddi kawkabin durriyyin fis sama'i dha'ah. Dan yang menyusul setelah itu adalah mereka bercahaya seperti bintang-bintang yang gemerlapan ya di atas langit sana. Lalu kata Nabi SAW, Bapak, ini sifat ahli surga. La yabulun. Mereka tidak akan pernah kencing lagi. Salah satu hal yang mengganggu di dunia apa? Kencing. Minum sedikit air, kebelet kencing. Harus cari WC. Gitu kan. Dan ini kotor, bau. Ya. Di surga nggak ada lagi kencing. Wala yataghawwatun. Mereka lagi nggak buang air besar. Jadi di surga nggak ada lagi WC. Maaf, nggak ada lagi. Ya. Buang air besar ini. Mengeluarkan bau nggak enak, perut mules, nggak ada. Lihat. Wala yamtakhitun. Ya. Dan mereka juga tidak beringus. Nggak akan flu, nggak sakit. Wala yatfilun, tidak akan meludah. Amsyatuhumul dhahab, sisir mereka dari emas. Warashuhum misk, dan minyak wangi mereka ya adalah misk, minyak kasturi ya. Wa majamiruhumul uluwatul anjuj, dan pedupaan mereka adalah dari kayu yang wangi. Atau dalam kurung udut tayyib, kayu yang wangi sekali. Sebagian ada yang menafsirkan dengan, memaknakan ini dengan kayu gaharu. Ya. Wa azwajumul hurun 'ain, pasangan mereka adalah para bidadari yang memiliki mata yang indah, jelita. Akhlaquhum ala khuluqin rajulun wahid, akhlak mereka, perangai mereka sama dengan satu orang saja. Ala surati abihim Adam, mereka berpostur seperti ayah mereka Adam, situna dhira'an fis sama', 60 siku ke langit. Wa fi riwayah likulli minhum zawjatan yura mukhu suqihima min wara'il laham minal husn. Dan dalam riwayat lain dikatakan setiap orang di antara mereka memiliki dua pasangan ya. Dua wanita, setiap ahli surga berpoligami nanti di akhirat gitu kan. Memiliki dua pasangan yang terlihat dari balik dagingnya ya, kedua isi betisnya terlihat dari balik dagingnya karena indahnya. La ikhtilafa bainahum wala tabaghut, tidak ada lagi perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Qulubuhum qalbu rajulun wahid, hati mereka sama dengan semuanya baik. Yusabbihuna Allah bukratan wa asyiyah. Mereka terus bertasbih kepada Allah di pagi dan petang. Hadis ini riwayat Bukhari di jilid 6 halaman 362 dan Muslim jilid 17 halaman 1171. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi gambarannya.
Nggak ada lagi meludah, nggak ada lagi kencing, buang air besar, beringus, meludah. Semuanya mereka dalam kondisi sangat luar biasa. Sehat, sempurna. Di dalam riwayat yang lain, teman-teman sekalian, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Yadkhulu ahlul jannati jurda, burda, mukahhalin, bani thalathin wa thalathin." Artinya, masuk surga semuanya orang akan dalam keadaan berkulit dan berwajah mulus. Semuanya kencang, bersih. Nggak ada lagi bulu ini. Nggak ada kumis, nggak ada jenggot, sudah nggak ada semua. Semuanya, laki-laki pun begitu, perempuan begitu. Semuanya mengkilat, bersih kulitnya. Dan mereka semuanya bercelak matanya. Matanya jadi indah. Dan umur mereka 33 tahun. Hadis ini riwayat Tirmidzi, jilid 4 halaman 88. Dan Al-Haythami menyatakan hadis ini adalah hadis yang hasan dalam Majma' Az-Zawaid, jilid 10 halaman 399. Di dalam riwayat yang lain dari Mikdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yamutu saqatan wala harama." Tidak ada seorang pun yang mati baik pada saat lahir maupun sudah tua. Bayi baru 2 hari lahir ataupun sudah tua sekali 100 tahun meninggal. Wa innaman nasu fima baina dzalik, dan sungguhnya manusia hanyalah berada di antara kedua itu. Ada yang mati bayi, ada yang mati sudah tua, tapi kebanyakan manusia justru mati di antaranya. Jadi maksudnya apa? Jarang orang mati kecil, jarang juga orang mati tua. Yang lebih banyak mati justru sama seperti umur saya sama Anda ini. Jangan tunggu dulu tua, 80, 90 tahun baru anggap akan mati. Tidak, saudaraku. Ini sabda Nabi SAW. Ada manusia meninggal bayi, ada manusia meninggal sudah tua. Tapi kebanyakan manusia yang meninggal justru di antaranya, gitu. Kata Nabi SAW, "Wa innaman nasu fima baina dzalik, illa bu'itha ibnu 33 sana." Kecuali nanti dibangkitkan, semuanya umurnya 33 tahun. Bagi Anda yang meninggal anaknya umur 7 tahun, ketemu nanti 33 tahun di akhirat. Bagi nenek dan kakek Anda meninggal 120 tahun, ketemu 33 tahun. Tidak lebih sehari, tidak kurang sehari. Fa in kana min ahlil jannah, kalau dia termasuk penghuni surga, semoga insya Allah kita termasuk ini. Kana ala mashati Adam, maka postur tubuhnya seperti ayahnya Adam, Nabi Adam alaihissalam. 60 siku ke langit, 27,5 meter kurang lebih. Wa surati Yusuf, dan wajahnya wajah Yusuf. Bayangkan, semuanya tampan maksudnya. Wajah-wajah kita bukan berubah seperti wajah Yusuf, bukan. Jadi maksudnya tampannya seperti waktu Yusuf di dunia memukau orang, yang kata Nabi SAW dia diberikan sepertiga ketampanan dunia, maka di akhirat semua orang tampan. Allah punya cara membuat. Tetap Anda mengenal, oh ini wajahnya Khalid Basaram, oh ini wajahnya si Fulan. Oh kita akan saling kenal nanti. Tapi Allah ubah menjadi tampan. Kuasa Allah SWT. Sehingga menarik seperti menariknya Yusuf alaihissalam. Wa qalbi Ayub, dan hati mereka seperti Ayub. Ayub alaihissalam tidak pernah marah, tidak pernah berkeluh kesah. 20 tahun Allah uji dengan penyakit, ditinggalkan oleh keluarganya, ditinggalkan oleh kaumnya. Sabar, tetap bersyukur dan bertasbih kepada Allah. Begitu semua hatinya. Nggak ada permusuhan, nggak ada kebencian gitu. Wa man kana min ahlin nar, tapi sebaliknya sampai masuk neraka, udhimu wa fukhimu kal jibal, tubuh mereka maka akan dibesarkan laksana gunung, ya, supaya lebih gampang untuk disiksa. Hadis ini riwayatkan Baihaqi dengan sanad hasan dan dinyatakan oleh Al-Mundhiri dalam Kitab At-Targhib di jilid 6 halaman 273. Renung ini teman-teman sekalian, ini luar biasa gitu. Juga disebutkan dalam sebuah hadis tentang orang yang paling rendah di surga. Ini yang paling rendah. Didatangkan contoh ini supaya Anda sudah bisa bayangkan, oh yang paling rendah aja begitu, bagaimana dengan orang yang sedang atau yang paling tinggi. Semoga kita termasuk yang paling tinggi insya Allah. Masih ada kesempatan, masih ada umur, masih bisa meminta kepada Allah. Minta, kata Nabi SAW, kalau minta surga, minta Firdaus. Dia tempat tertinggi di surga. Walaupun amal kita tidak cukup. Dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, sungguhnya Musa pernah bertanya kepada Rabbnya, apakah serendah-rendah kedudukan ahli surga? Yang paling rendah di surga itu seperti apa orangnya gitu?
Maka dijawab, seseorang yang datang setelah ahli surga masuk ke dalam surga. Lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Ia menjawab, wahai Rabbku, bagaimana mungkin sementara manusia telah menempati istana mereka masing-masing dan mengambil bagian mereka. Di dalam riwayat lain, Allah perlihatkan seperti surga itu sudah penuh. Dia nggak tahu harus masuk kemana, ke tempat mana punya dia gitu, yang dia bisa dapat, yang bisa dinikmati. Dikatakan kepadanya, apa kamu rela? Allah berfirman kepadanya, apa kamu rela memiliki sebagaimana dimiliki oleh raja dunia? Ingat raja terkait dunia siapa? Nah, kamu akan miliki seperti itu, mau nggak? Seluas itu, semewah itu gitu. Dia mengatakan, aku rela wahai Tuhanku. Ya. Maka Allah berfirman kepadanya, itu untukmu dan semisalnya, dan semisalnya, dan semisalnya, dan semisalnya. 4 kali Allah ulangi. Dalam riwayat dan Allah ulangi 10 kali. Dan dia mengatakan terus, aku rela wahai Rabbku, aku rela wahai Rabbku. Maka Musa berkata pada saat itu, wahai Tuhanku, itu orang yang paling rendah. Ya. Bisa memiliki, dalam riwayat ini 5 kali, ya. Dalam riwayat dan 10 kali lebih hebat dan lebih luas, ya, lebih indah kerajaannya daripada raja dunia yang terkaya gitu. Kita sudah tahu raja terkaya dunia adalah Sulaiman alaihissalam. Diberikan kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sudahnya. Ini 10 kali lipatnya itu. Maka kata Musa alaihissalam, bagaimana dengan orang yang tertinggi wahai Tuhanku? Kata Allah SWT, mereka itulah orang-orang yang aku kehendaki, aku pilih mereka. Aku tanam kemuliaan mereka dengan tanganku dan aku menentukan atas mereka. Sekalipun mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Hadis riwayat Muslim jadi 3, halaman 45. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kepada kita melalui lisan Nabi Muhammad SAW dari 1400 tahun yang lalu. Dan siang ini teman-teman sampai kepada saya dan kepada anda. Bocorannya ini, syukur dapat bocoran nih. Begini loh kehidupan akhirat itu. Bagaimana bisa anda setelah mendengarkan, oh nanti saya akan masuk surga, kemudian tidak akan buang air besar, tidak akan buang air kecil, tidak akan meludah, tidak akan beringus, mudah terus. Itu kan luar biasa itu. Ya. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan, ya, bahwasanya dalam riwayat Bukhari, ya, akan didatangkan orang yang paling menderita di dunia, paling menderita, makan susah, minta-minta sama orang untuk makan makanan bekas, ya. Susah hidupnya, tapi dari ahli surga, azan, sholat, ya, puasa Ramadan, bahkan dalam miskin pun masih bisa bersedekah, disakiti orang masih bisa memaafkan, ahli surga, Masya Allah. Dia tersiksa selama hidupnya di dunia. Didatangkan di hari kiamat, dicelupkan 1 celupan saja ke surga, dikeluarkan. Ditanya kepada dia, kau pernah menderita selama ini? Pernah nggak kau lihat kesusahan selama ini? Jawaban dia apa? Demi Allah tidak pernah. 1 celupan di surga, lupain semuanya penderitaannya. Ini orang paling menderita di dunia ini. Dan sebaliknya, hati-hati dengan ini. Kata Nabi SAW, akan didatangkan hari kiamat orang penghuni neraka yang paling besar nikmatnya di dunia. Kafir, tapi kaya raya, anak raja, anak presiden. Jadi presiden, oh luar biasa. Dari lahir sampai mati semuanya dalam kenikmatan dunia. Tapi ahli neraka, orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Didatangkan hari kiamat, dicelupkan 1 celupan di neraka. Masuk, dikeluarkan lagi. Secelup. Ditanya, pernah nggak kau lihat nikmat selama ini? Pernah nggak kau rasakan kenikmatan selama ini? Jawabannya, demi Allah tidak pernah. Hilang semua itu. Nikmatnya makanan, nikmatnya minuman, nikmatnya biologis, nikmatnya kendaraan, nikmatnya istana, nikmatnya udara, nikmatnya semua hilang. Hanya dengan 1 celupan di neraka. Keputusan di tangan anda, saudaraku. Anda mengatakan misalnya, Ustaz, saya sudah coba kok. Saya sudah taubat, saya sudah beramal soleh, segala macam. Apalagi yang saya harus lakukan? Kejar tingkatan-tingkatan tinggi di surga. Karena surga itu tingkat-tingkatan. Tingkat-tingkatan.
Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada tingkatan-tingkatan surga itulah seharusnya orang bersaing. Ayo bersaing. Bersaing, kejar. Jangan mau cukup masuk surga saja, enggak. Bagaimana mendapatkan derajat-derajat yang tinggi? Karena memang ada banyak ya, tingkatan-tingkatannya. Allah mengatakan dalam surah Toha, surah nomor 20 ayat 75 bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa may ya'ti mu'minan qad 'amilas shalihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula." Ya Allah, semua kita termasuk ini ya. Sabar teman-teman sekalian, banyak beramal saleh, tinggalkan kemaksiatan, tobat segera. Ya. Barang siapa yang datang kepada Rabbnya, meninggal dalam keadaan beriman, lalu sungguh-sungguh beramal saleh, sibuk dari amal saleh ke amal saleh, tidak mau sibuk dengan yang lainnya. Maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat derajat yang tinggi di surga. Ada derajat-derajatnya. Ada derajat-derajatnya. Juga Allah sebutkan dalam surah Al-Imran 162 sampai 163. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bi sakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Hum darajatun 'indallah wallahu basirun bima ya'malun. Apakah orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan Allah dan tempatnya jahannam? Bagaimana bisa sama orang yang sholat, orang yang patuh kepada Allah, sibuk dengan amal saleh, meninggalkan dosa-dosa, dengan orang yang meninggal dalam kondisi bawa dosa semuanya. Tiap hari zina, tiap hari fitnah, tiap hari gosip, tiap hari ini, tiap hari itu. Kata Allah, apakah itu mereka sama? Sementara yang ini yang maksudnya tempatnya dalam jahannam dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Ingatlah, kata Allah, ahli surga itu kedudukan mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah. Dan Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Kejar tingkatan itu cepat segera. Bukan cuma sekedar taubat. Ya Allah, mudahkan hambamu untuk mengejar apa yang tersisa. Berdoa akhi dan ukhti. Bilang, ya Allah, seluruh hamba-hambamu yang saleh dan salihah, ya, dari sahabat-sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, dari orang-orang saleh sebelum kami, telah mencapai derajat-derajat tinggi di dunia dan di akhirat. Maka alhiqni bis salihin. Buat hambamu ini bisa menjangkau derajat mereka. Nabi Yusuf AS berdoa begitu, mengatakan alhiqni bis salihin. Supaya bisa sampai ke derajat mereka walaupun amal kita belum sampai. Itu kita kejar. Kejar derajat mereka. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis berhubungan dengan tadi ya. Surah Al-Imran 162-163. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, sungguhnya ahli surga akan melihat ahli guraf dari atas mereka. Nanti kalau kita di surga, kita akan bisa melihat di atas kita istana-istana yang lain, gitu kan? Sebagaimana mereka melihat bintang bersinar terang yang melintas di ufuk dari timur dan barat. Karena perbedaan keutamaan di antara mereka. Jadi maksudnya, nanti ada orang di surga, dia sudah mewah sekali istananya. Tapi dia nanti lihat di atasnya banyak istana-istana lain. Tapi jauh sekali dari dia. Jauh sekali. Dia hanya lihat seperti bintang-bintang yang gemerlapan saja. Bintang-bintang yang gemerlapan. Seperti berserakannya bintang-bintang di langit yang miliaran ini di timur dan barat. Karena perbedaan kedudukan mereka. Semoga insya Allah kita mencapai derajat tertinggi di surga. Allahumma amin. Gak ada yang mustahil kalau kita tinggal manja sama Allah kok. Saudaraku manja-manja merengek. Modalnya nangis sama Allah. Syukuri nikmat, sabari cobaan. Sibuk dengan amal saleh, tinggalkan kemaksiatan. Itu aja kok sebenarnya. Gak sulit itu. Asal Anda mau. Dan ingat, firman Allah SWT, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri. Antum yang harus menentukan itu. Baru Allah mudahkan. Ada beberapa sahabat bertanya setelah dijelaskan tadi. Nanti ahli surga akan melihat istana-istana orang yang tinggi derajat di surga nanti seperti bintang-bintang di langit. Jauh dari dia. Dan dia tidak tahu fasilitasnya seperti apa. Tapi seperti bintang-bintang gemerlapan. Kita lihat bintang, subhanallah, lihat saja sudah indah. Padahal kita belum pernah ke sana, kita nggak tahu bagaimana bentuknya. Karena cahayanya yang sangat terang. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu kedudukan para nabi-nabi yang tidak dapat dicapai kecuali oleh mereka saja?
Terlalu jauh. Seperti bintang-bintang kita di bumi. Maka kata Nabi SAW, tidak. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Siapa mereka? Nabi bersumpah. Nabi mengatakan melainkan orang-orang beriman kepada Allah dan membenarkan para utusan Allah. Itu orang-orang saleh. Menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Mencontohi para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Ini kuncinya. Gak usah repot nyari yang lain. Udah. Hadis ini riwayat Bukhari jilid 6 halaman 320. Orang-orang yang berjihad saja berperang punya derajat-derajat berbeda-beda tergantung kadar keikhlasannya. Para ulama-ulama berbeda-beda, para dai-dai berbeda-beda, para orang-orang soleh berbeda-beda tergantung kadar keikhlasan mereka. Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW, "Inna fil jannati mi'ata darajah. A'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillahi ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ard." Sesungguhnya di surga ada 100 derajat yang Allah sediakan bagi orang berjihad di jalannya. Jarak masing-masing derajat seperti jarak antara langit dan bumi. Hadis ini riwayat Bukhari jilid 6 halaman 11. Ini luar biasa nih ya, bagaimana ya ada perbedaan di para mujahidin pun ada perbedaan, maka semua juga ulama tadi ada perbedaan, semua ada perbedaan, masing-masing ada perbedaan gitu. Demikian pula dengan hadis Nabi SAW, ya ini kalau Allah karunia anda anak, anda didik mereka dengan baik, ini bisa membantu mengangkat derajat anda di surga, selain memang anda sendiri mohon kepada Allah dan beramal saleh. Karena kata Nabi SAW, Inna Allah la yarfa'u ad-darajata lil abdi salih fil jannah, Inna Allah la yarfa'u ad-darajata lil abdi salih fil jannah, fayaqul, ya Rabbi anna li hadhi, fayaqulu bistighfari waladika lak. Sesungguhnya Allah meninggikan derajat bagi hamba yang soleh di surga nanti. Diangkat derajatnya tinggi. Maka dia pun bingung, dia tanya, ya Rabb, dari mana ini? Kok bisa kami dapat ini? Maka kata Allah SWT, berkat istighfar anakmu untukmu. Hadis ini riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih. Begitu juga orang yang suka membaca Al-Quran. Selalu baca teman-teman. Baca khatam, baca khatam. Anda bisa hafal. Hidup dengan Al-Quran, jadikan itu sebagai sahabat Anda. Itu yang tiap hari Anda dengar, Anda baca Al-Quran. Karena dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada pemilik Al-Quran yang suka membaca Al-Quran, Iqra' wartaqi, baca dan naiklah derajat. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan bacalah dengan tenang sebagaimana kau telah membacanya dengan tenang semasa di dunia. Fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Karena kedudukanmu adalah di akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dan dinyatakan hadis ini hasan sahih. Ya. Dalam riwayat lain dari Fadl bin Ubaid dan Tamim ad-Dari radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi SAW yang artinya barang siapa yang membaca 10 ayat dalam semalam. 10 ayat dalam semalam, 10 ayat saja Al-Quran, 10 ayat Al-Quran. Maka dicatat untuknya 1 kintar, dan 1 kintar itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini orang beriman begini, menuju akhirat ini yang dia pikirkan. Gitu kan. Pada hari kiamat Rabbmu Azza wa Jalla akan berfirman, bacalah dan naiklah pada tiap-tiap ayat, naik 1 derajat. Hingga berakhir pada akhir ayat yang dibacanya. Allah Azza wa Jalla berfirman pada setiap hamba, peganglah. Di sini hamba mengatakan dengan tangannya, wahai Rabbku, engkau lebih tahu. Maka Allah firman pada keabadian ini, pada kenikmatan ini. Hadis ini riwayat Al-Haythami dalam Majma' dan juga diriwayatkan Tabarani dalam Al-Kabir dan Al-Awsat, dan dinyatakan ya hadis ini adalah hadis yang hasan, ya, bisa diterima oleh para ulama hadis, ya. Dan ini juga disebutkan oleh Al-Hafidh dalam At-Tahzibnya. Jadi 1 halaman 321. Artinya, baca Al-Quran saja sudah cukup 1 ayat 1 derajat. Bayangkan ya, tingginya luar biasa. Dan sudah jelaskan tadi, antara 1 derajat dengan derajat yang lain itu antara langit dan bumi. Ya. Dan sekian banyak kalau kita ingin membahas tentang masalah keutamaan surga. Ya, yang Allah janjikan, Anda bisa kembali ke bahasan kami di playlist YouTube. Khusus buku membedah Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Dan tadi saya bacakan dari sebagian itu ya. Buku ini yang saya baca Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Ini sebagian kecil yang kita sudah bahas di playlist YouTube itu. Jadi masih banyak, ada 30 pasal. Tadi saya baru bacakan mungkin 2-3 pasal saja. Ya. Atau 2-3 bab.
Berarti ada 30 bab membahas tentang masalah surga panjang lebar. Termasuk dayang-dayangnya, pelayannya, istanahnya, pohon-pohonnya, pakaiannya. Luar biasa pokoknya. Gitu kan. Kalau bukan karena keterbatasan waktu, kita mungkin akan bahas panjang lebar.